Pukul 5.35 tanggal 3 Februari 2021. Saat ini saya sedang mampir dan istirahat di dalam sebuah perjalanan menuju kota Tasikmalaya, berangkat dari Jakarta. Dan selama 2 hari kita di Jakarta dalam rangka kunjungan terhadap seorang kawan. Dalam hal ini saya ingin mengatakan dan memberikan saran terhadap pemerintah daerah, khususnya di kota Tasikmalaya yang kita cintai ini, berkaitan dengan hal kenapa terjadinya korupsi. Itu satu hal yang selama ini menjadi pertanyaan besar oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Seperti contoh, di kota Tasik ini, kenapa misalkan wali kotanya bermasalah dan tersandung persoalan hukum. Dalam hal ini kita sangat prihatin dan kita mendukung secara moral. Semoga kasus yang menimpa wali kota Tasikmalaya, Pak Budi Budiman ini akan segera selesai dan berjalan dengan lancar. Kenapa terjadinya korupsi? Salah satunya adalah ada kesempatan. Tapi bukan itu persoalannya sebenarnya. Persoalan yang sebenarnya adalah tidak adanya sistem transparansi publik. Itu yang menjadi persoalan sesungguhnya terjadinya korupsi, baik di tingkat daerah, provinsi, ataupun pusat. Atau di tatanan swasta juga sama. Nah, ketika pemerintah mau membuat sebuah sistem transparansi publik yang semua orang akan tahu bagaimana dibuat sistem transparansi aliran dana dari pusat atau provinsi ke daerah sampai kepada tingkat pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dan saya yakin dan menjamin tidak akan adanya yang namanya terjadi korupsi baik tingkat pusat, provinsi, ataupun tingkat daerah. Apalagi saat ini adalah zamannya teknologi, sehingga harusnya masyarakat diberikan sebuah layanan mentransfer informasi lewat salah satunya misalkan HP atau Android ya. Itu bisa diakses oleh setiap orang sampai ke pelosok-pelosok daerah. Misalkan anggaran di kota Tasik yang turun dari APBN ini misalkan berapa triliun. Terus kapan, tanggal, bulan, tahun masuk kepada kas daerah, aliran dana dari pusat itu ataupun dari provinsi itu misalkan kapan. Kemudian setelah masuk kas daerah, itu ada sebuah proses misalkan masuk ke bank, ke kas daerah itu bank mana saja yang dipakai dan berapa bulan mengendapnya. Nah ini pengendapan di dalam perbankan ini pun menimbulkan pertanyaan orang. Ya seperti saya sendiri bertanya, di bank mana saja uang yang digelontorkan dari pusat atau dari provinsi ini diendapkan? Berapa lama misalkan? Terus ada nggak sesuatu yang menguntungkan atau diuntungkan tidak dengan diendapkannya uang itu di sebuah bank misalkan? Transparansi ini sampai ke tingkat bagaimana pemerintah itu mengalokasikan di setiap dinas misalkan, di setiap instansi. Dari Pemkot itu muncul kepada setiap dinas. Ada ini, ada Dinas PU Bina Marga, ada Cipta Karya, LH, dan dinas-dinas lain seperti kesehatan dan dunia pendidikan, misalkan dinas pendidikan. Nah itu semua akan dilakukan transparansi, dibuat sistem transparansi publik. Orang hanya cukup memegang HP dan mengklik, mereka akan tahu berapa anggaran yang dipakai, yang terpakai. Baik oleh yang namanya belanja pegawai misalkan. Pendapat saya akan sedikit merubah pola pemikiran atau pencegahan dini terhadap yang namanya pelaku korupsi. Itu saja, semoga bermanfaat. Salam tidak korupsi. Hese paena mun acan waktuna.